Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang domain, kodomain dan ring pada fungsi dua peubah dengan bantuan program GeoGebra. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Kita semua sudah mengenal dengan program GeoGebra ya, di mana program GeoGebra sangat membantu sekali dalam hal proses pembuatan grafik, kemudian aljabar dan lain-lain ya. Dimana kali ini saya akan mencoba untuk membahas ya tentang fungsi dua peubah, dimana penjelasannya mengenai domain, kodomain dan ring pada suatu fungsi dua peubah. Kita ilustrasikan, kita sudah membuka program GeoGebra-nya ya. Kemudian dalam hal program GeoGebra ini kita bisa lihat pada fungsi dua peubah, di mana kita mengetahui ada 3 buah sumbu ya. Yang pertama adalah sumbu X, kemudian sumbu Y, dan juga sumbu Z. Pada persoalan kali ini kita akan membahas atau membuka ya tentang suatu fungsi Z sama dengan fx, y, di mana dia adalah sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat, dan kita batasi untuk x-nya dari min 5 sampai 5, kemudian sumbu y-nya juga dari min 5 sampai 5 ya. Nah, kita ingat kalau pada fungsi dua peubah yang dinamakan dengan kodomain, domain adalah atau daerah asal itu adalah semua titik pada bidang XY ya. Jadi semua titik pada bidang XY ini adalah daerah asalnya nih. Misalkan saya ambil misalnya di sini adalah titik A, X, Y. Nah, ini adalah merupakan salah satu daerah asal dari fungsi Z itu ya. Dimana kita bisa mengetahui ini X ini adalah absis, kemudian Y ini adalah ordinatnya ya. Jadi absis dan ordinat atau pasangan terurut X, Y ini merupakan suatu daerah asal, asalkan dia berada pada bidang XY ya. Kemudian ada daerah hasil atau ring ya. Daerah hasil atau kodomain ya. Kodomain adalah pasangan atau semua titik dia yang berada pada sumbu Z ya. Ini adalah sini ya. Ini kodomain. Nah, dan ring adalah semua titik yang merupakan pasangan terurut X, Y terhadap atau daerah asal terhadap daerah kodomain. Misalkan saja ini adalah katakanlah titik B, di mana dia adalah X, Y, Z atau F X, Y ya. Ini adalah ringnya ya. Nah, kita bisa lihat atau mengilustrasikan dengan menggunakan GeoGebra ya supaya lebih terlihat jelas. Di sini saya sudah menuliskan fungsi dua peubahnya adalah Z sama dengan fx, y sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, dimana kita batasi saja pada sumbu x-nya dari min 5 sampai 5, kemudian pada sumbu y-nya adalah min 5 sampai 5 ya, supaya penggambarannya lebih jelas. Kita batasi seperti itu. Pertama kita tuliskan dahulu untuk fungsi z-nya. Saya tulis di sini f x, y, fx, y sama dengan akar, kita bisa gunakan ini
akar dari X kuadrat kemudian ditambah dengan Y kuadrat ya. Untuk fungsi dua peubahnya silahkan kalian bisa mengeksplorasi sendiri begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah melihat grafik dari akar atau Z sama dengan X kuadrat, akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini seperti topi caping ya, terbalik gitu ya. Nah, setelah itu kita ingin melihat untuk untuk daerah asalnya ya. Daerah asal itu merupakan semua titik yang berada pada sumbu X dan Y atau pada bidang X ya gitu. Nah, di sini untuk membuat satu koordinat dalam GeoGebra kita harus gunakan huruf besar ya. Misalnya titik A itu sama dengan, kita bisa tentukan semua titiknya ya di antara, kalau X berarti antara min 5 dari min 5 sampai 5 dan Y dari min 5 sampai 5. Untuk mencakup semua saya akan gunakan slider saja, dimana untuk absisnya saya gunakan A kecil saja, kemudian koma, ordinatnya B kecil ya, supaya dia nanti akan terbentuk dua buah slider untuk A absis dan B ordinatnya. Kemudian kita enter saja. Nah, kita bisa lihat di sini titik A adalah A, B, di mana di sini sudah terlihat kalau A-nya 1, B-nya 1 gitu ya. Kita bisa melihat sebuah titik di sini. Nah, ini titiknya. Titik A-nya sama dengan 1,1. Di sini kita bisa ubah-ubah ya. Posisi-posisi A-nya atau absisnya, dan gini posisi untuk ordinatnya. Kemudian kita bisa membuat spesifikasi gambaran yang lebih jelas supaya titik A-nya terlihat jelas. Saya gunakan saja warna merah gitu ya. Kemudian supaya terlihat koordinatnya kita tampilkan nama dan nilai saja. Nah, supaya terlihat di sini A-nya titik A adalah 1,6,1,5 ya. Kita ambil yang pas saja dulu. Misalnya 2, min 2,1 lah misalnya. Nah, di sini adalah titik 2,1 gitu ya. Dari sini kita bisa terlihat jelas bahwa titik A ini merupakan salah satu dari daerah asal terhadap fungsi ini. Ya, salah satu daerah asal terhadap fungsi ini ya. Baik, untuk selanjutnya kalau kita ingin melihat ring di mana domainnya sudah tertera A, titik A itu merupakan domainnya, maka kita anggap saja sebuah titik baru ya. Titik baru misalnya saja titik B, di mana B ini merupakan ring. Maka kita tulis untuk domain untuk absis adalah A, kemudian ordinatnya adalah B. Nah, aplikatnya atau Z-nya kita bisa tulis sesuai dengan ini ya, rumus Z-nya. Atau saya tulis di sini f x, y, di mana x-nya A dan y-nya B ya. Jadi saya tulis untuk z-nya f x, y atau A, B. Nah, di sini kita bisa lihat titik B ini merupakan titik ring, di mana titik ini merupakan sebuah titik yang berada pada grafik ya f x, y. Nah, ini sepertinya kurang terlihat gitu ya. Saya sedikit agak samarkan warnanya. Nah, ini titik B, kita ganti warnanya dengan merah lagi lah. Nah, ini adalah titik B, dimana titik B merupakan satu titik yang berkorespondensi dengan titik A, dimana titik A adalah domain
daripada fungsi tersebut. Supaya lebih terlihat jelas, kita buat sebuah garis saja ya. Misalnya kita buat ruas garis antara titik A ke titik B supaya terlihat gitu ya. Kita buat warnanya juga sama, kita buat warna merah saja ya. Nah, putus-putus seperti ini. Oke. Nah, dari sini sebetulnya sudah dapat sedikit gambaran ya. Sedikit ada gambaran di mana semua titik A ini, semua titik yang berada pada sumbu XY ini atau pada bidang XY ini merupakan domain. Jadi kalau saya gambarkan titik tersebut, saya pindah-pindah seperti ini. Nah, setiap titik yang berada pada sumbu XY atau bidang XY itu merupakan daerah asal, dan ring atau daerah hasilnya adalah semua titik yang berkorespondensi dengan titik A, di mana titik tersebut dia berada pada grafik ya. Nah, kita lihat titik B merupakan titik ring ya. Nah, titik ring yang dia berada pada grafik tersebut. Sepertinya akan lebih terlihat jika saya gambarkan dengan kisi-kisi ya. Nah, ini kurang besar ya. Sorry. 5x5 ya. Ini kalau misalnya ini sumbu XY-nya di sebelah sini. Oke, jadi kita buat kisi-kisi ya supaya kelihatan lebih jelas. Ini kita pengaturan saja, kemudian tampilkan jejak ya. Jadi saya ingin membuat semua jejak-jejak daerah asal yang bisa kita peroleh. Sorry. Ini maksudnya. Nah, ini jejak-jejaknya ya. Kita batasi dari 5 sampai 5. Dari 5 sampai 5. Ini semua adalah jejak-jejak daerah asal ya. Jadi daerah asal merupakan titik-titik yang berada pada bidang XY. Oke. Atau kita bisa sedikit gambarkan ya. Jadi kalau saya tulis misalnya gambar biru saja ya. Baik, kalau misalnya gambaran umumnya kita ambil salah satu titik dari sekian banyak titik pada domain itu. Misalkan ini adalah titik A ya. Di sini lihat titik A. Jadi kalau pada satu titik A, salah satu titik pada domain itu misalnya di sini kelihatan min 3,68,4,34. Nah, ini merupakan domain ya, salah satu domain yang ada dari sekian banyak domain di sini. Maka ya ada yang namanya kodomain ya. Kodomain, dimana kodomain itu dia akan selalu berada pada sumbu Z kalau di sini. Jadi kalau misalkan titik A-nya domainnya merupakan ini, maka si kodomainnya merupakan ini ya. Ini ya kodomain. Atau bisa kita tulis dari 0,5,69 merupakan kodomain jika domainnya merupakan titik A ini, min 3,68,4,35. Jadi dia berada pada sumbu Z ya, 5, sekian ya, kira-kira di sinilah. Nah, kemudian ada yang namanya ring ya. Ya, ring ini ya
sebuah titik B itu, dimana B dia merupakan koordinat pada grafik ini ya, pada grafik Z. Jadi koordinat B ya, kita tulis saja semua ini, berarti min 3,68, 4,34, 5,69. Dan ini adalah range jika domainnya A, kemudian berkorespondensi terhadap Z, yaitu kodomain 0,569, yang akan menghasilkan range sebuah titik pada grafik ini, yaitu titik B, titiknya ini. Dan ini merupakan salah satu titik saja. Kita bisa mencari titik-titik lain, jejak-jejak ini ya, dia berada pada batasan X dan Y tadi. Ini semua merupakan domain ya, domain dari f x, y. Kemudian semua titik-titik yang berkorespondensi terhadap domain yang diberikan akan menghasilkan suatu grafik ya. Grafiknya kalau misalnya Z-nya ini, berarti dia akan membentuk grafik ini ya. Gambar apa ya ini, kerucut terbalik ya, kerucut terbalik. Dan semua titik-titik jika berkorespondensi terhadap semua domain ini akan menghasilkan gambaran grafik ini, dan ini adalah ring ya, ringnya. Baik, lalu secara umum kita bisa lihat seperti apa ya, kalau misalkan persoalannya merupakan ini, Z sama dengan fx, y sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian kalau persoalannya kita batasi dari sini, maka ini merupakan domainnya dia. Jadi domain secara umum itu adalah semua bilangan, semua koordinat yang berada pada bidang xz, xy yang kita batasi, dimana x-nya dari min 5 sampai 5, y-nya dari min 5 sampai 5 juga, atau daerah ini ya. Daerah ini merupakan daerah domain. Nah, kemudian kalau kita ambil secara umum kodomain ya, kodomainnya itu merupakan seluruh titik yang berada pada Z. Tuh dari sini itu merupakan, ini adalah kodomain ya. Ini merupakan kodomain. Dan kalau kita ambil ring ya, ring ini ya berarti Z yang berkorespondensi terhadap semua domain yang ada di sini. Jadi kalau domainnya dia dibatasi dari ini X dan Y kita batasi, maka ring dia akan berkorespondensi terhadap domain yang dibatasi tersebut. Jadi kalau kita lihat si fx, y nya ini merupakan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, atau z itu sama dengan ini, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ada syarat kan ya, ada syarat dimana semua atau yang di dalam akar ini dia harus lebih dari sama dengan 0 ya, x kuadrat tambah y kuadrat dia harus lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Z tidak mungkin dia bernilai negatif, atau si Z itu akan selalu lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi semua nilai-nilai yang lebih dari sama dengan 0, nah ini merupakan ring, dimana dia tergantung juga terhadap si X dan si Y nya gitu. Baik, saya kira cukup seperti itu ya. Kita membahas tentang domain, kodomain, dan ring. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.